Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan metode pembelajaran amsilati secara singkat yang akan disampaikan oleh para ustaz. Dan perlu diketahui bersama bahwa amsilati adalah program pemula, bukan program pembuka. Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa, pada saat awal kali mempelajari amsilati, berusahalah seakan-akan kita belum pernah mengetahui apa-apa, belum pernah belajar apa-apa, sehingga metode ini bisa mudah untuk dicerna oleh pemula, oleh siapapun yang pertama kali mempelajarinya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang sudah berkenan untuk mempelajari amsilati dengan sedalam-dalamnya. Saya sampaikan kepada para pemirsa semua, selamat mempelajari, selamat menikmati. Selama ada kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita dapat bermuajahah dalam rangka penularan metode amsilati, metode praktis membaca kitab kuning dalam jangka 6 bulan sampai 1 tahun. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebelum kita mempelajari kitab amsilati, maka terlebih dulu kita mengenal kitab-kitab amsilati. Perlu diketahui bahwa kitab amsilati terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkat jilidan dan tingkat praktek. Yang mana kitab jilidan terdiri dari 5 jilid yang dilengkapi dengan rumus kaidah, sorfiyah, dan khulasah. Sedangkan tingkat praktek yaitu dengan tatimah 1 dan tatimah 2. Kitab jilidan terdiri dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5 yang dilengkapi dengan khulasah untuk dihafalkan, rumus kaidah juga untuk dihafalkan, dan sorfiyah juga dihafalkan. Sedangkan praktek yaitu dengan tatimah 1 dan tatimah 2. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, perlu diketahui tugas utama seorang guru yang pertama kali dalam mengajarkan kitab amsilati adalah membacakan hadharah yang ada di dalam kitab amsilati. Contoh hadharah
ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awinu ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah membaca hadharah, maka pelajaran baru bisa dimulai dan tugas guru yang pertama kali di dalam mempelajari amsilati adalah membacakan judul. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 dalam kitab Amsilati jilid 1 menerangkan tentang huruf jar atau kata depan. Huruf jar yang pertama adalah min. Min bermakna sangking atau dari. Min bermakna sangking atau dari. Tugas guru selanjutnya adalah membacakan permasalahan yang ada pada kolom ini, yang ada tanda panahnya. Yang mana cara membacanya adalah ada pada kolom kanan. Kolom kanan ini tidak usah dibaca dan hanya dihafalkan atau dilirik saja. Cara membacanya adalah seperti ini. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Selanjutnya adalah guru menerangkan keterangan yang di bawah ini yang ada tanda bintangnya. Min adalah huruf jar. Dan keterangan yang di bawah ini diulangi bersama-sama dengan murid. Coba anak-anak kita baca keterangannya bersama-sama. Min adalah huruf jar. Coba diperhatikan. Untuk keterangan min adalah huruf jar. Dilanjutkan dasarnya. Di sini tertulis ada nomor 1 dan nomor 2. Yaitu haka hurufa dan mudmundu. Nah, ini pertanda kita harus mencari di dalam kitab Khulasoh yang ada tanda nomor 1 dan nomor 2 dan dilanjutkan dengan huruf hukumnya mabni atau tetap. Coba keterangannya diulangi bersama-sama. Min adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al-jarri wa yamin ila hatta khalat asya'ada fi an'ala mudmundurum ballamukai wawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata huruf jar ikurupane min lan ila hadda khala hasya'ada fi an'ala mudmundurum balam langkai wawulan ta'ugo kaflan balan la'ala lan mata huruf hukumnya mabni
mabni atau tetap. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk pembacaan dasar maka di sini kita tekankan menggunakan bahasa Jawa. Tetapi untuk luar Jawa seperti Madura, Sunda, Jakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, dan lain-lain bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan perlu diingat, di dalam metode Amsilati, cara membaca dasar atau cara membaca nadom dengan cara 4 ketukan atau 4 suku kata, 4 suku kata. Cara membacanya seperti ini. Hakahuru. Ini sudah 4 suku kata atau 4 ketukan. Faljariwah. Ini juga sudah 4 ketukan atau 4 suku kata. Yamin ilah. Ini juga sudah 4 ketukan. Selanjutnya, dari dasar nomor 1 sampai 1 khulasoh atau sampai nadom 184, cara membacanya adalah sama, yaitu dengan cara 4 ketukan atau 4 suku kata, 4 suku kata. Setelah guru membacakan judul, membacakan permasalahan yang ada tanda panahnya, dan menerangkan keterangan yang ada tanda bintangnya, maka selanjutnya kita beralih ke contoh ayat. Mari kita perhatikan contoh ayat di sini. Di dalam metode Amsilati, dari jilid 1 sampai jilid 5, cara membaca contoh ayat adalah 2 kali. Yang pertama adalah tanpa wakof untuk mengetahui nahwunya, sedangkan yang kedua adalah dengan wakof untuk mengetahui tajwidnya. Jadi yang pertama dibaca asinin untuk mengetahui nahwunya, sedangkan yang kedua dibaca asin untuk mengetahui tajwidnya. Contoh ayat di sini. Yang pertama kita baca bersama-sama, sedangkan selanjutnya untuk contoh ayat selanjutnya ini yang membaca adalah murid atau siswa, yang mana gunanya adalah agar siswa atau murid selalu kreatif di dalam mempelajari Amsilati. Coba contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ghairi asinin, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Min adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al-jarri wa yamin ilah hatta khala hasya ada fi an ala mudmundur balamukai wawun wata wal kafu wal bawala wa mata. Huruf jar iku rupane min lan ila hatta khala hasya ada fi an ala mudmundur balam lan kai wawulan ta ugo kaflan balan lan mata. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Untuk contoh berikutnya, contoh kedua, ketiga, keempat, kelima, ini yang membaca adalah tugas murid. Coba
Contoh yang kedua dibaca Kang Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Min adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al-jarri wa yamin ila hatta khola hasya ada fi an ala mudmung balamu kai wawun wa wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar iku rupane min lan ila hatta khola hasya ada fi an ala mudmung balam lan kai wawu lan ta'u kaflan ba'lan la ala lan mata. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Pembahasan selanjutnya adalah huruf jar min bertemu dengan al. Min bertemu dengan al, maka dibaca minal. Min bertemu al, dibaca minal. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nasi. Minal jinnati wan nas. Keterangannya bersama-sama. Min adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana kabeh huruf iku hukume mabni sukun dadi tondo asline mabni. Coba pakai bahasa Indonesia bersama-sama. Dan semua huruf hukumnya mabni sukun jadi tanda aslinya mabni. Contoh berikutnya dibaca Kang Hisbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ana minal musyrikina. Wa ma ana minal musyrikin. Min adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana kabeh huruf iku hukume mabni sukun dadi tondo asline mabni. Kita perhatikan keterangan di sini yang ada tanda bintangnya. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya bersama-sama anak-anak. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni sakana kabeh huruf iku hukume mabni sukun dadi tondo asline mabni.
Coba kita lihat lagi keterangan yang ada tanda bintangnya. Tanda seperti ini atau tanda bintang adalah tanda keterangan yang harus diulangi keterangannya. Seperti contoh di sini, min adalah huruf jar, dasarnya dilanjutkan dengan huruf hukumnya mabni atau tetap. Di sini dari pembahasan jilid 1 sampai jilid 5, apabila ada tanda seperti ini adalah tanda keterangan yang harus diulangi keterangannya. Selanjutnya kita latihan memberi makna. Min dalam bahasa Jawanya bermakna sangking, dalam bahasa Indonesianya bermakna dari. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk latihan memberi makna, di sini kita tekankan menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan luar Jawa seperti Madura, Jakarta, Sunda, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, dan kota-kota lain boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kita latihan memberi makna bersama-sama. Minallahi, sanggeng Allah, minal jinnati, sanggeng jin, mimmain, sanggeng banyu, mimba'din, sanggeng sebagian. Coba kita pakai bahasa Indonesia. Min bermakna dari. Minallahi, dari Allah, minal jinnati, dari jin, mimmain, dari air, mimba'din, dari sebagian. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Bacalah huruf pegonya dengan menutupi makna huruf latinnya. Bila kesulitan, boleh membuka makna latinnya. Coba kita tutup makna latinnya di sini. Apabila kesulitan, maka bisa dibuka makna latinnya. Coba bersama-sama kita tutup. Minallahi, sanggeng Allah, minal jinnati, sanggeng jin, mimmain, sanggeng banyu, mimba'din, sanggeng sebagian. Coba kita memakai bahasa Indonesia, kita tutup makna latinnya. Minallahi, dari Allah, minal jinnati, dari jin, mimmain, dari air, mimba'din, dari sebagian. Kita lihat lagi keterangan yang ada tanda bintangnya di sini. Huruf jermin bila bertemu dengan man, maka dibaca mimman. Dan huruf jermin bila bertemu dengan ma, menjadi mimma. Contoh dalam ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana asalnya adalah huruf jermin bertemu dengan ma, maka menjadi mimma. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui, ketika ada suatu permasalahan yang sudah dibahas di dalam metode amsilati, maka tertulis tanpa harokat, seperti halnya min. Ketika pada contoh ayat, maka kata-kata min tersebut tertulis tanpa harokat, yang mana di situ berguna untuk menguji kualitas dan kemampuan santri atau seorang murid di dalam mempelajari kitab amsilati. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, perlu diingat bahwa membangun sesuatu pasti dimulai dari bawah, yang dilambangkan dengan jar kasroh.
Secara rasional, pemula diibaratkan belum bisa bicara, maka yang diajarkan oleh pemula yang belum bicara yaitu hal-hal yang simpel seperti bapak, ibu, dan lain-lain. Oleh sebab itu di dalam Amsilati jilid 1 yang pertama kali dijelaskan hal-hal simpel seperti min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Min adalah huruf jar. Dan dilanjutkan oleh sesuatu yang mabni atau sesuatu yang tetap seperti huruf hukumnya mabni, isim dhamir hukumnya mabni, isim isyarah hukumnya mabni, dan yang terakhir adalah isim mausul hukumnya mabni. Selanjutnya adalah huruf jar'an. Huruf jar'an bermakna saking atau dari. An tanpa harokat dibaca an menjadi an. An tanpa harokat dibaca an menjadi an. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama, kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. An ashabil jahimi. An ashabil jahim. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang keempat dibaca Kang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Hubbal khairi an dzikri rabbi. Hubbal khairi an dzikri rabbi. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Selanjutnya adalah huruf jar'an. Apabila bertemu dengan al, maka dibaca anil. An bertemu dengan al, maka dibaca anil. An bertemu al, dibaca anil. Keterangannya bersama-sama anak-anak. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari. Faman zuhziha 'anil nar. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Contoh yang ketiga dibaca Kang Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad adallani anin dzikri. Laqad adallani anin dzikr. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Latihan memberi makna. An bermakna saking atau dari. Kita beri makna bersama-sama anak-anak. Anin nari, saking neraka. Anil lagwi, saking dolanan. Anin nabi, saking nabi. Anis sayyiati, saking piro-piro kealanan. Kita perhatikan di sini keterangan yang ada tanda bintangnya. Semua dasar huruf jar memakai dasar sama-sama dasarnya. Haka huruf al jarri wa yamin ila hatta khala hasyada fi an'ala mudmunduru bal
Coba kita contohkan memakai bahasa Indonesia. Huruf jar terdiri dari min dan ilah, hatta khola, hasya, ada, fi'an, ala, mudmun, durub, balam, dan kai, wawu, dan ta, huruf kaf dan badan, la, dan mata. Kita lihat keterangan di bawahnya lagi. Kemabnian huruf jar memakai dasar. Coba dasarnya bersama-sama anak-anak. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakanat kabeh huruf iku hukum mabni sukun dadi tondo asline mabni. Coba kita contohkan memakai bahasa Indonesia. Dan semua huruf hukumnya mabni sukun jadi tanda aslinya mabni. Huruf jar'an bila bertemu dengan man maka dibaca amman, dan huruf jar'an bila bertemu dengan ma menjadi amma. Seperti contoh dalam Al-Quran, amma yasifuna, yang mana asalnya adalah huruf jar'an bertemu dengan ma menjadi amma. Selanjutnya adalah huruf jar ila. Ila bermakna kepada, pada, atau dalam bahasa Jawanya bermakna marang atau maring. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi marji'ukum. Ilallahi marji'ukum. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang terakhir dibaca Kang Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilallahi turja'ul umuru. Wa ilallahi turja'ul umur. Ila adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Kita lihat keterangan di bawah ini. Contoh ayat yang banyak maka cukup dibaca 5 kali, atau boleh 3, 4 atau 5 kali, tergantung situasi dan kondisi di dalam pembelajaran kitab Amsilati. Selanjutnya kita latihan memberi makna. Ila bermakna kepada, pada, atau dalam bahasa Jawanya bermakna marang. Kita latihan memberi makna bersama-sama. Ilallahi, marang Allah. Ilal masjidi, marang masjid. Ilal jabali, marang gunung. Ilal siratin, marang dalan. Kita lihat keterangan di bawah ini. Kata yang terletak setelah huruf jar berhukum jar atau majrur. Tanda jar diantaranya kasroh pada huruf terakhir. Kita perhatikan di sini keterangannya. Ilallahi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ila
Keterangannya kita ulangi bersama-sama. Ilallahi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ilah. Dasarnya farfa bidomin wansiban fathan wajur kasron kadik rullahi abdahu yasun wajzim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubuna wuja'ahu bani namir rafadamana safatha jazam sukun jer kasrodi kira ing Allah kang tekun. Kita perhatikan di sini untuk keterangan. Ilal masjidi, ilal jabali, ila siratin. Kita samakan dengan keterangan ilallahi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ilah. Coba kita baca bersama-sama keterangannya dari ilal masjidi sampai ila siratin. Kita baca tanpa menggunakan dasar bersama-sama. Ilal masjidi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ilah. Ilal jabali dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ilah. Ila siratin dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ilah. Selanjutnya adalah huruf jar ala. Huruf jar ala bermakna di atas, atas atau dalam bahasa Jawa bermakna ing atase. Ala tanpa harokat dibaca ala menjadi ala. Ala tanpa harokat dibaca ala menjadi ala. Ala adalah huruf jar, huruf hukumnya mabni atau tetap. Kita baca bersama-sama contoh ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hudam mir rabbihim. Ala hudam mir rabbihim. Ala adalah huruf jar, huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang keempat dibaca Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bayyinatim mir rabbi. Ala bayyinatim mir rabbi. Ala adalah huruf jar, huruf hukumnya mabni atau tetap. Selanjutnya adalah latihan memberi makna. Ala bermakna di atas, atas atau dalam bahasa Jawanya bermakna ing atase. Kita latihan memberi makna bersama-sama anak-anak. Alal kuffari ing atase piro-piro wong kafir. Alan nisai ing atase piro-piro wong wadon. Alan nasi ing atase manungsa. Alal imani ing atase iman. Kita lihat keterangan yang ada tanda bintangnya. Alal kuffari dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ala. Dasarnya menggunakan farfa bidomin dan wajim bitaskinin. Coba keterangannya kita ulangi bersama-sama. Alal kuffari dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ala. Dasarnya fa
Untuk keterangan alan nisa'i, alan nasi, dan alal imani kita samakan dengan keterangan alal kufari, dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ala. Dasarnya adalah sama. Coba kita ulangi keterangannya. Kita contohkan dari alan nasi sampai alal imani. Coba bersama-sama. Alan nisa'i Dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ala. Alan nasi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ala. Alal imani dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ala. Selanjutnya adalah huruf jarfi. Huruf jarfi bermakna di dalam, di atau dalam bahasa Jawanya bermakna ing dalem. Fi tanpa harokat dibaca fi menjadi fi. Fi tanpa harokat dibaca fi menjadi fi. Keterangannya bersama-sama. Fi adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi rasulillahi uswatun hasanatun. Fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang keempat dibaca Kang Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Fi adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Selanjutnya kita latihan memberi makna. Huruf jarfi bermakna di dalam, pada, di atau dalam bahasa Jawanya bermakna ing dalem. Kita beri makna bersama-sama. Fi rasulillahi ing dalem rasulillah. Fis samawati ing dalem piro-piro langit. Fil ardi ing dalem bumi. Fil akhirati ing dalem akhirat. Fid dunya ing dalem donya. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya di bawah ini. Kata setelah huruf jar yang huruf akhirnya tidak dibaca kasroh, maka akan dibahas pada bab berikutnya, yaitu nanti pada pembahasan isim maksur dan jamak mudzakkar salim. Huruf jar yang selanjutnya adalah bi. Huruf jar bi bermakna demi, sebab, dengan, atau dalam bahasa Jawanya bermakna demi, sebab, atau kelawan. Bi tanpa harokat dibaca bi menjadi bi. Bi tanpa harokat dibaca bi menjadi bi. Keterangannya bersama-sama. Bi adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nahnu laka bimu'minina. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Bi
Contoh yang terakhir dibaca Kang Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Yurdunakum bi afwahihim. Yurdunakum bi afwahihim. Bi adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Latihan memberi makna. Huruf jar bi bermakna demi, sebab, dengan, atau di dalam bahasa Jawanya bermakna demi, sebab, kelawan. Kita latihan memberi makna bersama-sama. Bil mu'minina, kelawan piro-piro wong mukmin. Bisayyiati, kelawan kealanan. Bil azabi, kelawan siksa. Bizunubihim, kelawan piro-piro dosane wong akeh. Birabbihim, kelawan pangerane wong akeh. Bil ghaibi, kelawan barang gaib. Huruf jar yang selanjutnya adalah li. Huruf jar li bermakna karena, pada, milik, atau dalam bahasa Jawanya bermakna krono, marang, kedue. Li tanpa harokat dibaca li menjadi li. Li tanpa harokat dibaca li menjadi li. Keterangannya bersama-sama. Li adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika liman khasyiya rabbahu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Li adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang terakhir dibaca Kang Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin. Wailul likulli humazatil lumazah. Li adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Kita perhatikan kolom kiri. Li bertemu dengan al, maka dibaca lil, hamzahnya hilang. Huruf jar li apabila bertemu dengan al, maka dibaca lil, hamzahnya hilang. Li adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Li adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang kedua kita baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Li adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang terakhir dibaca Kang Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Li adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Selanjutnya kita latihan memberi makna. Huruf jar li
bermakna karena, pada, milik, atau dalam bahasa Jawanya bermakna krono, marang, kedue. Kita latihan memberi makna bersama-sama. Liman kedue wong, lil muttaqina kedue wong-wong kang takwa, lil yusra kerono gampang, lil usra kerono angel, lil islami marang Islam. Huruf jar yang selanjutnya adalah ka. Huruf jar ka bermakna seperti, bagaikan, atau dalam bahasa Jawanya bermakna koyo. Ka tanpa harokat dibaca ka menjadi ka. Ka tanpa harokat dibaca ka menjadi ka. Keterangannya bersama-sama. Ka adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi. Masaluhum kamasalil ladzi. Ka adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang ketiga kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas samai. Au kasayyibim minas sama. Ka adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama, kolom kiri dibaca Kang Aan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nasi. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas. Ka adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Latihan memberi makna. Huruf jar ka bermakna seperti, bagaikan, atau dalam bahasa Jawanya bermakna koyo. Kita beri makna bersama-sama. Kamasalil ladzi koyo padane wong, kal an'ami koyo piro-piro rojo koyo, kasayyibin koyo udan, kadzalika koyo mengkono kang dinutur, kamain koyo banyu, kada bi ali fir'auna koyo kebiasaane keluargane Fir'aun. Huruf jar yang selanjutnya adalah wa. Huruf jar wa bermakna demi. Wa tanpa harokat dibaca wa menjadi wa. Wa tanpa harokat dibaca wa menjadi wa. Keterangannya bersama-sama. Wa adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan. Wan nazi'ati gharqan. Wa adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Contoh yang pertama, kolom kiri dibaca Kang Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashrin. Wal fajri walayalin ashr.
Wa adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Latihan memberi makna. Huruf jar wa bermakna demi. Kita latihan memberi makna bersama-sama. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu bengi. Wassamai, demi langit. Wasyamsi, demi srengenge. Wan najmi, demi lintang. Wal fajri, demi fajar. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya di sini. Huruf jar wa bermakna demi khusus untuk sumpah. Sumpah tersebut khusus bagi Allah dan adanya biasanya di awal-awal surat.